Iya Pak. Iya. Ya hari-hari masuknya. Ya selain hari Jumat, insya Allah hari itu lengkap. Oh gitu ya. Justru Pak, waktu hari Jumat itu Hari liburnya kalau itu. oh gitu. Sama dengan kerja juga kalau Jumat kan. Oh iya. Iya. Kemarin pas hari Sabtu ada tamu dari Pasar Rebo. Pasar Jakarta. Ya, sengaja ke sini ya. Pas datanya ke sana ke pondok jadi ya sempat ketemu banyak ustaz di sana. Siapa itu Pak? Ya ngobrol juga masalah ini ya tidak ini. Siapa sih Pak? Masih bujang umumnya. Saya juga baru kenal kemarin itu namanya Dayat. Namanya Dayat. Iya. Hari Sabtu kemarin, berarti seminggu yang lalu ya Pak ya? Iya. Kan hari Sabtu sekarang kan? Iya. Sabtu kemarin. Ini yang kemarin. Nggak kemarin sih, nggak soalnya sampai sini. Tadi kasih tahu itu saya mau ngajar di kelas. Belum ada tamu di kantor untuk antum katanya gitu tamunya. Saya kantor. Oh sebelumnya nggak kenal dia ya Pak ya? Berarti kayak saya ya Pak ya? Sebelumnya nggak kenal saya. Nggak kenal. Tiba-tiba datangnya. Mas kok bisa kesini gimana ceritanya? Katanya kan di internet katanya gitu. Gitu. Iya saya juga kayak gitu Pak, baca-baca di internet, jadi apa pengen cari tahu banyak lah ya Pak ya. Kalau saya sini kan bisa dari Bapak langsung, jadi nggak simpang siur kayak di internet gitu kan Pak. Kalau untuk itu Pak yang kemarin saya tanya itu Pak, jenengan dapat apa? Isnet? Udah dapat Pak? Saya belum megang Mas. Belum megang? Saya sendiri hanya dikabari loh. Lihat SMS. Jadi belum megang. Dari siapa ya Pak ya? Itu yang memberi kabar saya itu namanya Rikris yang. Rikris. Kalau tidak salah ya dia punya blog juga namanya. Iya. Blog itu Rumahku Indah. Dulu itu bapaknya itu yang kelompok. Kelompok ini. Dia itu keluarnya itu dari tahun 2000-an. Oh, udah lama ya? Udah lama. Dia itu dapat waktu ada saya ke Jakarta ke Istiqlal. Iya. Dia itu menemui saya gitu minta mengawal ijazah gitu. Saya itu berarti yang ngasih itu. Saya siapa sih Pak? Nah itu saya sendiri nggak kenal ya? Terlalu hafal namanya saya itu. Belum pernah ketemu berarti ya Pak ya? Pernah kenal saya. Belum ketemu orangnya, terus namanya juga mungkin. Iya. Yang dari India kan Pak, dulu kemarin waktu saya kesini kan? Ada sih disebut gitu, India atau Pakistan ya. Karena dari Saudi ya gitu. Apa namanya? Ya ada yang dari India, dari Pakistan. Ada yang dari Al-Azhar. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau udah didapatkan berarti udah saya itu ya bisa untuk diajarkan atau gimana ya? Saya sendiri ya belum bisa ini Mas. Belum tahu apa namanya cara menggunakannya bagaimana. Ya, itu mungkin ya perlu kita itu kita tunjukkan dulu ke yang lebih tahu lah. Itulah kan sendiri saya belum tahu betul mereka itu siapa-siapa. Artinya sek ini apa akidahnya, saya yakini bawahnya terus gitu. Langsung begitu aja. Rame itu Pak kalau saya ngikutin di internet tuh. Ya kadang rame kadang sepi gitu kan, tapi saya itu selalu mengikuti itu ya. Nggak tahu apa yang ada di internet itu apa misalnya apa tulisannya apa ini saya nggak pernah tahu. Seperti juga nggak nanya orang yang saya kenal, nggak nanya juga nggak penasaran ya Pak ya? Enggak sih, saya nggak penasaran. Iya saya.
Karena orang yang tahu biasa main internet kan jadi penasaran Pak, sehingga apa ya kayak saya ini berusaha nemuin jenengan, akhirnya kan tanya langsung di informasinya. Kayak apa ya, kemarin saya lihat di internet juga kan, kalau apa Bapak ini kan apa ada forum rujuk ilahah kan? Iya, memang saya Jakarta itu. Oh, gitu. Yang harus itu forum itu kan kebetulan yang Budiono itu ketua forum itu seitaran dengan saya. Apa? Seitaran. Oh, masih ipar. Jadi Saudara ipar ya? saya dapat kakaknya, ini istri saya itu kakaknya, dia adiknya. Oh, gitu. Jadi kakaknya, dia seitaran ya. Masih deket lah ya. Ya gitu, itu Budiono. Kemudian Mas Adam. Kalau Mas Adam itu saya juga kenalnya setelah sama-sama keluar. Kemudian Pak Burrohim. Kalau Pak Burrohim memang sebelum sama-sama masih di Jawa dulu kenal memang, karena saya kan beberapa kali undang itu di Cilandak. Cilandak dengan kekuatan itu memang beliau itu sebagai wakil daerah di situ. Tapi ya kenal-kenal sebatas sebagai jamaah dengan orang tua gitu aja. Ya saling ngobrol. Cuma saling tahu aja gitu. Ya, kemudian ada Hadi Maulana, kemudian Pak Sugiman, ya, Rahimahullah, kemudian satu lagi 6 orang ya. Forum Budi itu. Termasuk itu tadi teman Bapak yang punya blog itu siapa? Rik? Enggak masuk anggota. Oh, enggak masuk anggota. Masuk anggota namanya. Oke ya. Enggak, kemarin kan gini Pak, saya sempat baca kan, termasuk yang dipermasalahkan dalam jamaah kan masalah tobat ya. Cuma ada konteran istilah ya, apa itu namanya? Dari jamaah juga membela diri. Kalau memang bid'ah, kenapa salafi juga melakukannya? Buktinya ada gitu loh Pak. Oke. Kayak ini kan surat tobatnya Ustadz Jafar Umar Talib kepada Syekh, beliau menyatakan tobat itu ada itu kan. Kalau memang surat tobat bid'ah, kok kenapa di kalangan salafi juga melakukan hal seperti itu? Apakah ini bukan namanya standar ganda atau gimana itu kan? Standar ganda itu maksudnya ya kalau yang mengerjakan si A bid'ah, kalau kita tidak, nah itu kan gimana? Itu sebenarnya. Jadi kejadiannya sendiri berbeda juga. Kalau Ja'far Talib itu kan memang dulu pembawa manhaj salaf ya di Indonesia. Tapi di tengah perjalanan ya beliau dapat cobaan, bapaknya ujian lah dari Allah ya. Nah setelah ditegur setelahnya itu ternyata kan ya gitulah namanya keimanan ya Mas. Belum bisa menerima. Jadi akhirnya kan kalau mau disaksikan bahwa dia itu sudah kembali ke pahamannya seperti dulu semula, ya bisa saja, tapi dia kan harus disaksikan oleh kawan-kawannya di Indonesia, baru dinyatakan kembali kepada Ahlus Sunnah lagi. Kalau kawan-kawannya saja belum menyaksikan, kemudian nggak ada pernyataan itu, ya nggak bisa dikatakan dia kembali. Karena waktu ada daurah di Bantul, diundang, ini ada saya datang, kamu datanglah ke sini, bicaralah bahwa saya itu punya begini, coba tuangkan semua unek-unek kamu itu. Saya kan, ya yang bersangkutan tidak hadir. Jadi beda memang prakteknya surat tobat. Tapi walaupun sama-sama nulis surat tobat gitu ya. Jadi bukan begitu artinya. Jadi artinya di situ kan dia harus mengungkapkan bagaimana dia punya manhaj, bagaimana dia punya akidah. Itu yang mau kalau dia menulis akidah saya masih begini, itu biar nggak mencela-mencela, nggak lari nanti kalau dikasih keterangan sama ulama, nggak berpindah-pindah. Tulislah, saya akidahnya begini, saya manhajnya begini. Jadi sebenarnya bukan
mengungkapkan kesalahan bahwa saya telah berbuat begini tidak. Itu tobatnya kepada Allah masalah itu. Gitu ya. Ya sampai hari ini emang belum kedengaran kalau Ja'far itu. Ya saya juga orang baru, ya hanya pelintingan, saya nggak berusaha memperdalam. Nggak pengen tahu juga ya, Pak? Pengen tahu itu kan urusan itu. Begitulah saya kan belum kenal dengan beliau itu. Ya, hanya dengar namanya, nggak pernah ketemu langsung makanya. Ya, jadi saya kalau hal itu saya sementara saya nomor 2 karena. Iya sih. Sih bukan bermaksud pengen ngerasani, enggak. Saya nyinggung masalah Ustadz Ja'far itu kan ya karena itu tadi dia juga melakukan hal yang dikatakan serupa dengan jamaah, itu sama-sama bikin surat tobat itu. Bukan berarti kita nyinggung itu ya. Karena ulama atau syekh itu menghukumi seseorang tertentu bahwa dia itu sudah ahli bid'ah, itu setelah diberi beberapa tingkatan nasihat, sudah nasihat sama kawannya, sudah nasihat sama istilahnya itu seniornya, sudah sampai kepada saya yang dulu belajar sama dia kan, sudah nasihat juga, ternyata sampai setahun 2 tahun belum ada perubahan, itu karena baru. Kalau begitu ya kamu jangan berhubungan sama itu, untuk hawa nafsu. Baru boleh sah, istilahnya sah dilabeli. Iya. Jadi nggak per orang yang. Iya saya paham itu Pak. Nggak boleh ini ya. Orang yang melakukan kesalahan langsung kena vonis itu enggak. Harus ada tahapan. Kayak orang melakukan syirik aja, ya. Orang Islam bawahnya melakukan syirik, nggak bisa langsung dikatakan kamu musyrik gitu. Tapi dinasihatin dulu, terus dikasih hujah dulu. Setelah dikasih hujah, kok dia tetap ngeyel, tetap mempertahankan keyakinannya bahwa itu tidak syirik. Nah, padahal itu syirik, contohnya nyembah kuburan gitu kan. Kan banyak orang-orang yang seperti itu. Saya waktu merobos bacaan di Kudus, saya dengan kawan-kawan. Waktu dulu ya Pak? Iya. Waktu dulu. Bacaan itu ke Kudus itu, kita sengaja ke masjid. Masjid Kudus itu. Iya. Ternyata di belakang itu ada kuburan yang ada selamanya. Orang baca Quran menghadap ke itu, kuburan itu. Ada orang yang pakai jilbab sama istri itu. Ada yang anak muda baca Quran, ada sama istri, betul-betul menghadap kuburan begini. Ngalak berkah di situ ya Pak ya. Lah orang kayak gitu itu hukumnya apa Pak? Ya makanya itu orang seperti itu kan bisa gitu. Jadi belum musyrik ya Pak? Ya itu makanya semuanya dikembalikan kepada Allah untuk menyatakan nanti dia musyrik. Kita belum pernah bicara langsung sama dia kan. Apa itu karena kejahilannya? Atau karena hawa nafsunya itu. Ada itu yang jaga kota itu, pukul ketoknya itu pakai kayu, tok. Jadi supaya orang dikasih isyarat supaya naruh uang di situ. Kok aja. Itu orang lewat tok. Dianggapnya kalau nggak ngasih uang gimana gitu. Nanti doanya nggak kali. Oh itu mah kalau kayak gitu sih kayak yang ada di dalam itu loh Pak, surat Az-Zumar ayat 3 itu kan, mana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Mereka itu nggak merasa dirinya menyembah berhala kan seperti itu Pak. Mereka mengatakan apa-apa yang mereka muliakan itu ya sebagai perantara pendekat dirinya kepada Allah. Ini mungkin
kuburan yang dia sembah-sembah itu yang di mana, di Kudus sih Pak? Kudus. Itu kuburannya ulama umpamanya ya dulu ya. Nah, mereka mungkin berpikir seorang ulama itu dekat dengan Allah kan seperti itu. Berhubung dia dekat dengan Allah, doa di situ lebih dikabulkan oleh Allah. Itu kan kebodohan mereka kan di situ Pak. Kalau saya amatnya gitu. Enggak jauh beda sih kayak orang musyrik yang ada di surat Az-Zumar ayat 3 itu kan Pak. Mana buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya saja mereka menjadikan perantara. Toh seperti itu ya, berhubung dia itu menyatakan dirinya Islam, juga membaca syahadatain, enggak semerta-merta mereka itu dikatakan langsung musyrik gitu ya Pak ya. Iya. Kafir, musyrik. Gimana itu Pak? Jangan dulu ya. Tidak ya. Artinya kalau memang menunjuk hidung langsung si aslinya memang kan. Tapi kalau perbuatan seperti itu memang perbuatan musyrik. Iya. Tapi tunjuk hidung. Hidung kamu itu musyrik. Atau itu orang kafir itu. Tapi Pak, waktu saya pelajari itu Pak, Nawaqidul Islam kan, Bapak tahu kan nih Pak, jelas tahu kan, tentang pembatalan Islam. Yang poin yang paling saya ingat poin ketiga itu loh Pak. Orang Islam itu bisa batal Islamnya kalau meragukan atau tidak menganggap musyrik orang-orang yang jelas melakukan musyrik gitu Pak. Kalau yang dikatakan jelas itu ya Yahudi Nasrani. Itu karena sudah ada nasanya dari Al-Quran. Iya. Kalau itu memang nggak boleh dikatakan, wah itu kan nggak boleh langsung begitu. Enggak, itu sudah langsung dari Allah. Tapi kalau orang yang menyatakan dirinya Islam, mengatakan syahadat, ya terjatuh di dalam kemusyrikan, tetap jangan dulu. Masih Islam itu ya Pak. Iya, makanya untuk mengatakan itu musyrik atau yang secara zahir kita lihat ya musyrik. Ya, tapi untuk memfonisnya langsung dia kafir, musyrik itu enggak. Karena tadi kembali kepada ilmunya orang Islam. Kalau dia sudah punya kedatangan hujah, ya sudah hilang, penghalangnya hilang. Tapi kalau saya rasa sih orang-orang yang kayak gitu sudah hujah mungkin dari kecil didatangkan pada dia, tapi cuma kan orang kayak gitu kan karakternya kolot loh Pak. Iya. Kalau orang-orang yang udah mengakar kebudayaan seperti itu kan dikasih tahu itu benar-benar kolot ya Pak. Saya pernah sih Pak mengatakan ini nggak bisa, keliru, dia nggak akan terima. Tuh. Tetap anggapannya kan benar apa yang mereka lakukan. Padahal sudah kita kasih tahu kalau itu keliru, malah ujung-ujungnya berantem. Sering ya gitu Pak. Berarti itu kan sebenarnya kalau menurut saya sih hujah udah bisa, udah ada lah yang sampai ke dia, tapi dia itu emang kolot mungkin Pak. Mereka itu kebanyakan loh Pak. Tapi ya udahlah urusan mereka dan Allah juga. Mungkin kita jangan sampai kayak gitu lah. Jam 3:04 Pak. Iya. Itu di masjidnya sudah ada. Terus ada. Bapak sholatnya di musola sini atau pondok lah? Saya kalau sore gini biasanya usahakan langsung ke sana, karena kalau sholat di sini kan nanti di sana ketinggalannya. Kali, nih sudah azan. Ya majelis.
Kamu